Sesi keempat, Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Selamat datang kembali di pelajaran kehidupan yang digerakkan oleh tujuan. Kita sudah setengah jalan sebelum sampai 6 minggu. Saya harap Anda menikmati pelajaran tentang 5 tujuan kekal Allah. Dalam sesi ini kita belajar tentang tujuan ketiga untuk hidup Anda. Anda diciptakan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ada kata khusus yaitu pemuridan. Pemuridan adalah proses menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Sekali Anda masuk dalam keluarga Allah dan mengalami persekutuan, Allah ingin agar Anda menjalani sisa hidup Anda mengembangkan karakteristik keluarga. Dia ingin menjadikan Anda serupa dengan Yesus. Kalau Anda ingin tahu Allah ingin Anda itu serupa apa, lihat saja Yesus Kristus. Pertanyaannya, bagaimana Allah melakukan ini? Bagaimana Allah membuat kita lebih serupa Kristus? Kebanyakan kita mendengar orang berkata, Yesus sudah ubahkan hidupku. Bagaimana Yesus melakukan itu? Apakah dia melakukan operasi atau mencuci otak kita? Apakah dia menyulap kita dan tiba-tiba kita berubah jadi serupa dia? Ada banyak nasihat yang membingungkan yang kita dengar sekarang ini tentang bagaimana Allah mengubahkan kita. Ada yang berkata, berdiam diri di hadapan Allah. Atau ada yang berkata, perubahan ada, tapi perubahan itu tergantung saya. Satu pendekatannya pasif, sementara pendekatan yang lain aktif, dan keduanya seperti bertentangan. Seperti yang akan kita lihat di pasal ini, ada kerjasama yang akan membuahkan keserupaan dengan Kristus. Bagian Allah dan bagian kita. Paulus menangani masalah ini dalam suratnya kepada gereja di Filipi. Kalau Anda bawa Alkitab, silakan Anda baca Filipi pasal 2. Kita akan lihat 2 ayat, 12 dan 13. Tidak panjang, tapi banyak dikatakan bagaimana Allah membuat kita serupa Kristus. Proses pemuridan. Filipi 2 ayat 12 dan 13 berkata, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Perhatikan bahwa Paulus memakai 2 frasa untuk menerangkan kerjasama dalam pertumbuhan rohani. Lingkari kata-kata kerjakan keselamatan dan mengerjakan di dalam. Mengerjakan keselamatan adalah bagian kita, mengerjakan di dalam adalah bagian Allah. Kita harus mengerjakan apa yang Allah kerjakan di dalam kita. Perhatikan, Alkitab tidak mengatakan mengerjakan untuk mendapatkan keselamatan kita, tapi kerjakan. Alkitab mengatakan keselamatan itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Paulus bukan menulis kepada non-Kristen, dia menulis kepada semua orang Kristen. Dia berkata, kembangkan apa yang telah kau miliki. Mereka ini sudah Kristen dan dia katakan untuk mengembangkan apa yang dimiliki mereka. Misalnya, apa yang Anda lakukan pada waktu latihan fisik? Ada yang bilang, wah mana saya tahu, saya tidak pernah. Anda latihan bukan untuk mendapatkan tubuh, tetapi untuk mengembangkan tubuh yang sudah Anda miliki. Kalau seorang petani mengerjakan tanah, dia mengolahnya, bukan menciptakannya. Demikian juga kita tidak bekerja untuk mendapatkan keselamatan, tapi kita mengerjakan semua yang berhubungan dengan itu. Sekarang perhatikan frasa keselamatanmu, lingkarilah imbuhanmu. Paulus sedang membicarakan tentang tugas individual. Anda harus menerima tanggung jawab pribadi untuk pertumbuhan rohani Anda. Tak seorang pun dapat melakukannya untuk Anda. Ini hidup Anda, bukan hidup orang lain. Dan Allah ingin Anda mengerjakan semua yang berhubungan dengan itu. Frasa berikutnya adalah, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Apa pula artinya itu? Ini bukan berarti kita harus takut dengan Allah karena anak-anak Allah tidak perlu takut akan Bapa Surgawinya. Yesus telah membayar hukuman atas semua dosa kita di kayu salib. Dan kita sudah diampuni, telah diberi anugerah Allah, sehingga kita sekarang adalah bagian dari keluarganya. Jadi kita tidak perlu takut pada Allah. Apa yang harus kita takuti adalah jangan sampai kita meleset, tidak kena sasaran atas apa tujuan Allah bagi kita. Kita harus menganggap keselamatan kita sebagai sesuatu yang serius karena punya implikasi kekal. Ingat, hidup bukan sekarang saja. Anda diciptakan untuk selama-lamanya. Inilah bagian kita dari ekuasi pertumbuhan rohani. Kerjakan keselamatan kita bukan untuk selamat, tapi dikerjakan. Sehingga kita bisa serupa Kristus. Perhatikan bagian Allah dalam pertumbuhan Anda. Frasa berikutnya. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Itulah bagian Allah. Lingkari kata mengerjakan. Kita mendapat kata-kata dari bahasa Yunani yaitu energize, artinya mendapat energi. Dengan kata lain, Allah lah yang memberi energi atas perubahan dalam hidup kita agar serupa Kristus. Dia katakan, aku akan berikan kerinduan dan kuasa untuk melakukan apa yang perlu
dan apa yang benar untuk dilakukan, Aku akan memberimu kuasa, kemampuan, dan energi. Bahkan kerinduan Anda untuk bertumbuh secara rohani juga datang dari Allah. Kalau Anda ingin melakukan sesuatu tentang kerinduan itu dan berjanji untuk menjalankan kehidupan yang digerakkan oleh tujuan, Allah akan memberikan kemampuan untuk bertumbuh. Anda tidak bekerja sendiri, Allah akan memberikan perubahan itu pada Anda. Dengan memiliki konsep ini Anda perlu mengerti, ada 3 sarana yang Allah pakai untuk membuat karakter kita serupa Kristus. Dan ada 3 pilihan untuk kita terapkan dalam cara kita bertindak, berpikir, dan menanggapi. Mari kita lihat ketiga sarana yang Allah pakai untuk membuat Anda lebih serupa Yesus Kristus. Pertama, sarana pertama yang Allah pakai untuk membuat Anda serupa dengan Yesus adalah Alkitab. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, kalau Anda ingin serius berubah untuk menjadi lebih serupa dengan Yesus, Anda perlu mempergunakan buku ini. Anda baca, Anda pelajari, Anda hafalkan, dan pikirkan serius tentang ini lalu renungkan. Mulailah masukkan ke dalam hati dan pikiran Anda. Makin banyak firman Allah masuk ke dalam hidup Anda, makin pula Anda diubahkan. Kadang-kadang orang berkata, saya tidak punya iman sama sekali. Pertanyaan kami dalam menanggapinya adalah, apakah Anda membaca Alkitab Anda setiap hari? Kalau mereka tidak lakukan, apa yang mau diharapkan? Dalam Roma 10 ayat 17, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita beriman kepada firman Allah. Itu cara pertama Allah mengubah kita, yaitu dengan membawa kita ke firman-Nya. Ada beberapa hal yang perlu Anda ingat tentang Alkitab. Pertama, rencana Allah selalu bisa ditemukan dalam firman Allah. Begitu banyak hal tentang kehendak Allah untuk hidup kita telah disingkapkan di buku ini. Kalau kita baca firman-Nya, Allah akan bicara pada kita. Seorang pendeta tua pernah berkata, kalau kita buka Alkitab, Allah membuka mulutnya. Kalau kita tutup Alkitab, Allah menutup mulutnya. Melalui prinsip, perintah, dan teladan dalam Alkitab, kita temukan rencana Allah untuk pertumbuhan rohani kita. Kedua, rencana Allah tidak pernah bertentangan dengan firman Allah, atau firman Allah tidak pernah bertentangan dengan rencana Allah. Kadang-kadang orang berkata, saya rasa ini adalah kehendak Allah bagi saya. Tapi waktu kita dengar apa yang mereka ceritakan, kita tahu itu bukan rencananya, karena Alkitab justru mengajarkan sebaliknya. Kehendak Allah tidak akan pernah bertentangan dengan firman Allah. Mereka mungkin berkata, tapi perasaan saya enak, mungkin benar demikian. Tapi perasaan sering berdusta. Kita bisa mendapatkan perasaan dari berbagai sumber, dari ingatan akan pertunjukan TV, dari hormon Anda, atau dari pizza yang kita makan tadi malam. Kita harus selalu mempercayai firman-Nya lebih dari perasaan kita. Banyak orang Kristen bingung tentang kehendak Allah hanya karena mereka tidak mengenal firman-Nya. Itu sarana pertama Allah untuk membuat kita serupa Yesus. Sarana kedua yang Allah pakai untuk membuat Anda serupa dengan Yesus adalah Roh Kudus-Nya. Kalau kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Yesus menaruh Roh Kudus-Nya di dalam kita. Sekali lagi, ini bukan perasaan, tapi Roh Allah sendiri. Roh Kudus memberikan kita kuasa yang kita perlukan untuk berubah. Roma 8 ayat 11. Jika Roh Kudus hidup di dalam kamu, maka Dia akan membawamu pada kekuatan yang baru. Roh Allah di dalam kita akan memberi kita kuasa untuk berubah. Untuk meninggalkan kebiasaan buruk, mengembangkan kebiasaan baru, mengubah cara pikir kita, dan menanggapi segala situasi sesuai yang Yesus lakukan. Kita harus punya Roh Allah dalam kita. Kita tidak dapat melakukan sendiri. Jika Roh Allah bekerja dalam diri kita, kita akan semakin serupa dengan Dia. Jangan sampai kebenaran ini tidak Anda mengerti. Roh Allah bekerja di dalam dan bersama kita untuk mencapai tujuan-tujuan Allah dalam hidup kita. Apa tujuannya? Yaitu tujuan ketiga, menjadi lebih serupa dengan Kristus. Sekarang pikirkanlah, rencana Allah menyatakan kepada kita bagaimana berubah melalui firman-Nya dan memberikan kita kuasa untuk berubah melalui Roh-Nya. Sayangnya, kita tidak selalu bekerja sama dengan rencana Allah. Jadi Allah kadang-kadang harus memakai cara ketiga untuk mengubahkan kita kalau kita tidak menanggapi firman-Nya atau Roh Kudus. Sarana ketiga yang Allah pakai untuk membuat Anda serupa dengan Yesus adalah keadaan. Pasti Anda tahu tentang ini. Meskipun Anda membaca Alkitab sejam sehari, tetap saja ada sisa 23 jam sehari Anda menghadapi berbagai masalah. Jadi,
Allah memakai masalah ini lebih daripada Alkitab, karena membaca Alkitab hanya sebentar dibanding menghadapi keadaan. Dia memakai masalah, tekanan, kesulitan, dan stres untuk mencetak dan membentuk karakter kita. Roma 8 ayat 28 dan 29. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, sebab mereka terpilih untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Perhatikan, Dia tidak mengatakan segala sesuatu yang terjadi atas kita itu baik. Malahan Dia mengatakan bahwa Dia akan memakai segala sesuatu yang terjadi atas kita itu untuk mendatangkan kebaikan. Segala sesuatu yang terjadi atas kita, baik maupun buruk, Allah memakainya untuk mendewasakan kita kalau kita menanggapi dengan benar. Jadi, masalah datangnya dari mana? Mereka datang dari berbagai sumber. Pertama, kita hidup dalam dunia yang penuh dosa dan kejatuhan. Adam gagal dan kita mengalami konsekuensi karena dia salah pilih. Jadi kita ada masalah karena dunia jatuh dalam dosa. Kedua, kita punya musuh namanya setan, dan dia ingin menghancurkan hidup kita. Dia selalu bekerja melawan kita. Ketiga, kita kadang membuat keputusan yang salah dan membawa masalah atas diri kita sendiri. Jadi melalui dunia, kedagingan, dan setan kita punya masalah besar. Inilah kebenaran yang mengherankan. Tidak menjadi soal masalah dalam hidup kita itu datang dari mana. Allah dapat dan akan tetap memakainya untuk kebaikan dalam hidup kita, kalau kita bisa menanggapinya dengan benar. Kebenaran berikutnya adalah sangat penting untuk dimengerti. Kalau Allah akan membuat kita serupa dengan Yesus, yaitu tujuan ketiga Allah, Dia akan membawa kita melewati semua yang Yesus alami, termasuk banyak sekali masalah. Yesus juga mengalami. Yesus pernah tergoda untuk menjadi depresi atau marah atau menjadi tidak sabar. Yesus dikritik dan orang salah mengerti tentang Dia. Allah mengizinkan anaknya sendiri untuk melalui segala pengalaman ini. Jadi kita seharusnya tidak perlu kaget kalau Dia juga membawa kita melalui keadaan yang sama. Dia ingin kita serupa dengan Kristus. Mengapa Allah melakukan ini? Dia ingin kita bertumbuh. Dia ingin agar kita tumbuh dewasa. Sering saya katakan di gereja kami, Dia lebih tertarik pada karakter daripada kenyamanan Anda. Dia lebih ingin agar kita utuh daripada bahagia. Dia ingin menyempurnakan kita dan bukan ingin memanjakan kita. Inilah ketiga sarana yang Allah pakai untuk membuat Anda lebih serupa dengan Kristus: Alkitab, Roh Kudus, dan keadaan. Sekarang mari kita ganti pembicaraan dan lihat kebagian kita dalam pertumbuhan atau pemuridan. 3 pilihan apa saja yang kita perlukan untuk bekerja sama dalam proses pertumbuhan rohani? Apa bagian kita dalam proses ini? Pilihan pertama agar Anda serupa dengan Yesus adalah Anda bisa memilih apa yang Anda pikirkan. Amsal 4 ayat 23 mengatakan, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Segala sesuatu berawal dari pikiran kita. Cara berpikir kita menentukan cara kita berperasaan. Cara kita berperasaan menentukan cara kita bertindak. Jadi kalau kita ingin mengubah cara kita bertindak atau berperasaan, kita harus mulai dengan mengubah cara kita berpikir. Misalnya, kalau Anda merasa depresi atau bertindak depresif, itu karena Anda berpikir depresif. Dan kalau Anda ingin mengubah perasaan dan tindakan depresif itu, Anda harus mengubah pikiran Anda. Efesus 4 ayat 23 mengatakan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu. Perubahan selalu berawal dalam cara berpikir yang baru. Kata Alkitabiah untuk perubahan cara berpikir adalah pertobatan. Mungkin Anda pikir pertobatan itu orang yang memegang slogan berbalik atau terbakar. Dalam bahasa Yunani, kata ini secara harafiah berarti berubah pikiran. Kalau saya bertobat, saya mengubah cara berpikir saya. Mengenai Allah, mengenai diri sendiri, mengenai dunia, mengenai orang lain, mengenai setan, mengenai yang baik, yang jahat, yang betul, yang salah, yang benar, yang tidak benar. Saya mengubah pemikiran saya. Pertumbuhan rohani adalah proses dari pergantian mitologi, kebohongan, dan pikiran yang salah selama kita hidup diganti dengan kebenaran Allah. Untuk bertumbuh secara rohani, Anda harus merubah beberapa cara berpikir Anda yang lama dan nilai-nilai lama yang tidak benar. Misalnya, katakan saja Anda punya kebiasaan yang Anda ingin ubah, seperti merokok atau menggigit kuku atau apa saja. Bayangkan Anda di dalam kapal di atas danau dan kapal menuju ke timur. Nah, nakoda otomatis yang menentukan arah kapal menuju ke timur. Dan dia yang menentukan arah kapal. Kalau Anda ingin kapal menuju ke barat, ada 2 cara untuk dapat mengubah haluan.
Cara pertama adalah memegang kemudinya dan mengarahkan kapal agar menuju ke arah berlawanan dengan arah nakoda otomatis. Setiap kali Anda mengarahkan ke arah berlawanan dari yang dikehendakinya, Anda akan stres. Inilah yang terjadi kalau Anda mencoba mengubah hidup Anda dengan tekad saja. Anda memaksa diri sendiri untuk berbalik dan berubah melawan apa yang dikehendaki di dalam diri. Tapi setiap Anda memegang kemudi kehidupan Anda, memaksanya untuk pergi ke arah tertentu, melawan nakoda otomatis Anda, maka kata yang paling tepat untuk ini adalah tegangan. Mencoba berubah dengan tekad menciptakan ketegangan. Segera pasti Anda jadi lelah memegang kemudi dan akhirnya Anda melepaskannya dan kehidupan Anda kembali menuju pada pola lama. Anda jadi berhenti diet, Anda berhenti senam, Anda mulai malas-malasan lagi. Perubahan dengan tekad jarang bertahan lama. Cara mana yang lebih baik? Cara yang lebih baik untuk berubah adalah cara Alkitabiah dengan mengganti nakoda otomatis, yaitu cara berpikir Anda. Apa nakoda otomatis dalam kehidupan Anda? Yaitu cara Anda berpikir mengenai diri Anda sendiri. Misalnya kalau saya minta Anda melengkapi kalimat ini, saya orangnya pasti... Pikirkan ini dan lengkapilah kalimat ini sebanyak 10 kali. Dan Anda akan tahu dengan tepat apa nakoda otomatis Anda, yaitu cara Anda berpikir mengenai diri Anda sendiri. Pertanyaan kemudian, bagaimana aku memperbaharui budiku? Mazmur 119 ayat 9-11 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu? Dengan segenap hatiku aku mencari Engkau, janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Cara kita mengubah hidup kita adalah melalui pemrograman kembali pikiran kita dengan firman Allah. Makin Anda mengisi pikiran Anda dengan firman Allah, makin hidup Anda mengalami transformasi. Pilihan kedua untuk menolong Anda serupa dengan Kristus adalah Anda bisa memilih untuk bergantung pada Roh Allah dari waktu ke waktu. Disinilah kuasa mengalir. Yesus memberikan ilustrasi indah tentang ini di Yohanes 15 ayat 4-5. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sebuah ranting benar-benar tergantung pada pokoknya. Kalau ranting dipotong, dia tidak akan membuahkan anggur, mangga atau jambu. Ranting tidak dapat memproduksi buah dengan sendirinya. Dia harus tersambung pada pokoknya. Yesus berkata bahwa itulah yang harus kita lakukan terhadap Allah. Kita harus tertancap agar berbuah. Allah punya kuasa, bukan dari kita. Allah punya kuasa mengubah hidup, tapi tidak begitu saja kita dapatkan. Anda bisa mendapatkannya kalau Anda menempel pada Allah, bergantung padanya. Buah itu masalah dari dalam. Bagaimana kelihatannya kalau saya menanam sebuah pohon tua yang sudah mati, lalu 2 minggu sebelum panen saya mengikatkan beberapa buah apel di rantingnya? Pasti akan kelihatan aneh, bukan? Tapi banyak orang Kristen yang mencoba melakukan persis seperti itu. Mereka mencoba mengikatkan hasil karya baik di kehidupannya agar terlihat bahwa mereka ada kemajuan. Pada kenyataannya, pekerjaan baik hanya aktivitas eksternal yang ditempatkan pada kehidupan mereka tanpa ada perubahan internal. Bagaimana kita tahu kalau kita bergantung pada Roh Allah? Sederhana, periksa kehidupan doa Anda. Apa yang Anda doakan, itulah yang Anda gantungkan pada Allah. Apa yang tidak Anda doakan, itulah yang Anda tidak gantungkan pada Allah. Apa artinya bergantung pada Allah? Artinya berdoa terus-menerus tentang segala hal. Anda doakan keputusan Anda, perasaan, hubungan dengan sesama, batas akhir tugas, segala pembelian, semuanya. Itulah artinya bergantung pada Rohnya. Kalau saya akan melakukan bagian saya dalam mengubah diri saya harus memilih apa yang saya pikirkan dan saya harus memilih untuk bergantung pada Roh Allah dari waktu ke waktu. Ada satu pilihan lagi yang harus kita ambil. Pilihan ketiga agar kita serupa dengan Yesus adalah Anda bisa memilih untuk menanggapi semua keadaan seperti cara Yesus. Anda bisa lihat hubungan antara 3 sarana Allah dan 3 pilihan Anda. Allah memakai sumber-sumbernya di firman-Nya, Anda memilih untuk membacanya. Allah memberikan Roh Kudus-Nya, Anda memilih untuk bergantung padanya. Allah memakai segala keadaan, Anda memilih untuk menanggapinya dengan benar. Alkitab mengatakan tentang hal ini dalam Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh,
dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, ini semua adalah proses. Kehidupan Kristen bukan kejadian sesaat, tapi satu kejadian yang kemudian diikuti oleh suatu proses. Kalau Anda pernah bertanya, berapa lama bisa menjadi orang Kristen? Anda dapat dengan jujur menjawab, 1 saat dan juga sepanjang umur. Kita lahir baru pada 1 saat, tapi kita harus bertumbuh selama sisa umur kita. Viktor Frankl, psikolog terkenal, pernah dipenjarakan dalam kemah konsentrasi Nazi dalam Perang Dunia Kedua. Dia ingat satu hari dia ditelanjangi oleh tentara Nazi. Pakaiannya diambil, sepatunya, keluarganya, bahkan cincin kawinnya. Semua yang bisa diambil mereka ambil. Tapi di hadapan tentara Nazi dia menyadari ada satu hal yang tak dapat diambil darinya. Kebebasan untuk memilih tanggapannya. Yang kita dapat dari Allah adalah kemerdekaan sempurna. Kita tak dapat memilih apa yang terjadi atas kita. Tapi kita dapat memilih bagaimana kita bisa menanggapinya. Dan kalau Anda memilih untuk menanggapi dengan cara Yesus, dengan kasih, kepercayaan, ketaatan, dengan iman, sukacita, dan kesabaran, Anda akan menemukan bahwa Allah memakainya untuk membuat Anda menjadi orang yang lebih baik dan bukan menyimpan akar pahit. Anda tak dapat memilih apa yang terjadi pada Anda minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Tapi Anda bisa memilih bagaimana menanggapinya, bagaimana reaksi Anda, apa Anda hancur atau tidak, apa menjadi batu loncatan ke kedewasaan, atau menjadi batu sandungan kegagalan. Anda yang pilih. Sambil kita tutup, pikirkan dan diskusikan tentang masalah dan keadaan yang Anda hadapi minggu ini. Apakah dapat dipakai oleh Allah untuk membuat Anda lebih serupa dengan Yesus Kristus? Kalau kita melakukan bagian kita, Dia akan melakukan bagiannya dan kita akan menjadi lebih serupa dengan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih banyak Engkau mengasihi kami. Terima kasih karena menciptakan kami menjadi serupa dengan anak-Mu. Bukan untuk menjadi ilah-ilah, tapi menjadi ilahi seperti Engkau. Terima kasih karena Engkau telah memberikan firman-Mu, Roh Kudus-Mu, dan keadaan yang telah diatur sedemikian rupa untuk menolong kami bertumbuh. Izinkan kami mengerjakan bagian kami dengan membaca dan mempelajari firman-Mu, bergantung pada Roh Kudus-Mu, dan menanggapi dalam iman kepada semua hal yang terjadi atas kami. Buatlah kami lebih serupa dengan Engkau, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih sudah ada di sesi ini. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Tuhan memberkati.